Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad dari 11 IPA 3 akan menjelaskan tentang praktek saya yang sudah saya lakukan di Virtual Lab. Di praktek tersebut, saya sudah melakukan beberapa percobaan, yaitu mencoba dengan beberapa rangkaian dengan berbagai lampu, dengan rangkaian tertutup, terbuka, dan keterkaitan antara tiga komponen listrik, yaitu volt, ampere, dan ohm. Situ saya sudah menemukan keterkaitannya dan sudah membuktikan hukum ohm sendirinya. Silakan disimak di video berikut ini. Nah, di sini saya kan udah mencoba dengan praktek ini. Nah, di percobaan pertama kita kan mendapatkan kalau memakai 1,5 volt akan didapatkan 0,3 ampere. Itu bisa dilihat di bagian bawah itu, yang kiri itu ukuran voltmeter, yang bawah yang tengah itu ukuran dari ampere meter yang sudah saya pasang di rangkaiannya. Nah, untuk lampunya sendiri perlu kalian ketahui ya kalau itu tuh setiap lampunya memiliki hambatan 0,5 ampere. Nah, dari kan sebenarnya dari sini juga kita udah bisa uh, membuktikan bahwa hukum Ohm itu benar adanya kalau misalnya V sama dengan I kali R. Kan itu diketahui V-nya ditemukan 1,5 volt. Kan benar kan 0,3 dikali 5 sama dengan 1,5. Nah, tapi ya kita coba dulu. Nah, terus percobaan kedua saya memakai baterai 3 volt dengan merangkaikan dua baterai 1,5 volt dengan seri. Kan kalau seri berarti ditambahin voltnya. Nah, jadi kita temukan 0,6 ampere. Nah, kan itu kan sebanding kan. Jadi maksudnya ya membuktikan juga. Terus selanjutnya 6 volt 1,2 ampere. Nah, kalau 9 volt ya pasti kalian juga bisa tahu kalau itu bakal menjadi 1,8 ampere dan benar. Lalu saya melakukan percobaan juga dengan menggunakan dua lampu. Kalau dua lampu karena saya pasang seri berarti kan ditambahin kan, tinggal tambahin doang. Berarti karena satu lampunya 5 ohm berarti kalau dua lampu berarti 10 ohm. Nah, saya mencoba dengan baterai 1,5 volt dengan sama kayak percobaan yang tadi ya. Berarti kalau di sini jadi 0,15 ampere. Nah, terus kalau 3 volt jadi 0,3 ampere. Kalau 6 volt jadi 0,6 ampere. Nah, kan kalian bisa lihat juga ya. Di sini tiap voltnya naik itu lampunya menjadi semakin terang. Nah, ini juga kan membuktikan bahwa misalnya semakin besar arus yang mengalir berarti lampunya semakin terang. Jadi setiap naik arus ya pasti lebih terang. 9 volt kalian juga bisa ketahui kalau ini menjadi 0,9 ampere. Nah, untuk tiga lampu saya masang kan berarti jadi hambatannya jadi hambatan total. Hambatan totalnya jadi 15 ohm. Untuk itu kalau kita lihat ukuran dari voltmeter dan ampere meter, kita kan bisa ketahui seperti tadi juga. Kalau misalnya 1,5 volt kita jadi 0,1 ampere. Kalau 3 volt harusnya menjadi 0,2 ampere. Kalau 6 volt harusnya jadi 0,4 ampere dan kalau 9 volt harusnya jadi 0,6 ampere. Nah, itu kan tadi kita udah melakukan percobaan di satu rangkaian ya. Nah, kalau yang kayak gitu itu disebutkan rangkaian tertutup. Jadi rangkaian tertutup itu rangkaian yang tertutup gitu. Kalian bisa lihat kan tadi semua kabelnya itu nyambung semua gitu. Itu bisa disebut rangkaian tertutup. Nah, coba sekarang kita pakai saklar. Nah, ini udah dipasang saklarnya. Tapi kalian lihat ini menunjukkan ke ke kata on ya. On itu kan berarti nyala. Berarti ini rangkaian tertutup juga karena saklarnya menyambungkan gitu karena on. Coba kita off kan. Nah, kalian lihat kalau off berarti lampunya pun mati semuanya. Itu karena ini menjadi rangkaian terbuka, bukan rangkaian tertutup lagi. Jadi kalau rangkaian terbuka itu ya nggak terhubung gitu setiap kabelnya gitu. Nah, jadi dari semua ini kan kita bisa menarik kesimpulan bahwa ya hukum Ohm itu benar adanya gitu. Nah, ini kan udah dibikin tabel dan grafiknya sesuai percobaan yang tadi. Nah, ini kan udah dilihat udah sesuai dari kalau sekarang untuk lampu 5 ohm dulu ini kan udah sesuai dari tabelnya dari voltnya dan ampernya udah sesuai dengan percobaan yang tadi. Nah, saya juga udah bikin grafiknya jadi seperti ini. Wah, nanti nah kan dari grafik ini kan bisa kelihatan gradiennya. Nah, gradien ini bakal bisa dijadiin kita sebagai jadi rumus untuk mencari hambatan juga dari suatu rangkaian. Misalnya nih, yang paling bawah kan ini 9 terus itunya 1,8. Jadi 9 bagi 1,8 hasilnya kan
5 kan, berarti benar. Berarti emang dari gradien ini kita juga bisa dapetin hambatan dari suatu rangkaian gitu. Nah, sekarang untuk yang kedua, yaitu untuk yang tadi dua lampu, yaitu hambatan 10 ohm. Nah, di hambatan 10 ohm kita lihat datanya udah sesuai seperti percobaan tadi. Nah, coba sekarang kita juga lihat cara pakai gradien coba. Kan berarti 9 dibagi 0,9. Kan berarti benar kan hasilnya berarti 10 ohm. Berarti emang benar bisa dapat dibuktikan bahwa delta Y dibagi delta X dari grafik suatu rangkaian bisa dijadikan sebagai sama dengan hambatan suatu rangkaian. Untuk yang ketiga juga sama seperti tadi, sudah dibuktikan juga bahwa ini sudah sesuai jadi dari rangkaian yang tadi kita coba. Untuk sekarang 3 lampu kan berarti 15 ohm. Nah, coba sekarang kita gradien juga. Nah, kan berarti 9 dibagi 0,6 berarti kan sama dengan 15 berarti kan benar kan berarti hasilnya. Berarti dari gradien ini kita juga bisa dapat ohm gitu. Kita bisa dapat suatu hambatan dari suatu rangkaian. Nah, jadi kita sudah dapat membuktikan ya. Jadi kalau hukum ohm itu benar adanya, kita tadi sudah buktikan pakai menggunakan rangkaian lampu, terus menggunakan gradien juga. Jadi kalau dibagi V dibagi I sama dengan R, atau V dibagi R sama dengan I, atau sebaliknya. Jadi hukum segitiga ini tuh berarti udah bisa dibuktikan kan tadi oleh kita oleh berbagai cara juga. Nah, jadi untuk saya mungkin dari saya segitu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga praktek ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Saya Fuad dari 11 IPA 3 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.